Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, balik lagi nih, Ibu bakal menjelaskan mengenai bab 7 tentang meragakan adegan fragmen. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, alangkah lebih baiknya kita baca basmalah bersama-sama agar kita belajar hari ini dapat terfokus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materinya ya. Nah, di sini ada peta konsep mengenai teknik bermain fragmen. Ada 3 teknik di sini. Yang pertama, olah tubuh, olah rasa, dan olah suara. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang teknik dasar akting, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari fragmen itu sendiri. Fragmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita, lakon yang dipentaskan baik di atas panggung maupun di depan kelas. Fragmen sering juga disebut sebuah pementasan teater dengan durasi yang singkat. Pementasannya hanya berupa adegan inti dengan jalan cerita sederhana. Fragmen dapat dijadikan sebagai pentas sederhana pada sebuah pertunjukan teater. Pertunjukan teater biasanya menggunakan naskah drama yang cukup panjang dengan banyak babak maupun adegan. Nah, sebelum memainkan naskah teater yang panjang dan cukup rumit, sebagai latihan permulaan dapat memainkan cuplikan adegan yang diambil dari sebuah naskah teater yang sudah ada maupun membuat naskah sendiri. Begitupun pementasannya, tidak perlu di atas panggung teater yang biasa dipakai oleh grup-grup teater. Cukup pentaskan fragmen kalian di depan kelas saja. Apa itu seni teater? Mari kita telusuri pengertian teater. Teater berasal dari kata teatron, dari bahasa Yunani yang artinya tempat pertunjukan. Ada yang mengartikan gedung pertunjukan, ada juga yang mengartikan panggung atau stage. Dalam arti luas, teater adalah segala penonton. Dalam arti luas, teater adalah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Sedangkan arti sempit dari teater adalah kisah hidup manusia yang ditampilkan di atas pentas, disaksikan oleh penonton. Media ungkap yang digunakan yaitu percakapan, gerak, dan laku atau akting dengan atau tanpa dekorasi. Didasarkan pada konsep, naskah yang lengkap dengan diiringi ilustrasi musik, nyanyian, maupun gerakan. Penampilan fragmen yang harus didukung oleh kemampuan dalam berakting. Dalam seni teater dikenal dengan beberapa teknik dasar akting seperti yang akan kita bahas berikut ini. Poin B, teknik dasar akting teater. Istilah akting pasti sudah tidak asing. Orang sering dikatakan berakting kalau melakukan tingkah laku yang berbeda dari biasanya, atau bertingkah laku menirukan tingkah laku orang lain. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan akting? Akting adalah perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik maupun psikis. Peran yang dimainkan oleh aktor atau sebutan populer bagi pemeran teater harus sesuai tuntutan tokoh. Bila berlebihan, bisa mengakibatkan overacting atau aktingnya berlebihan. Juga jangan sampai underacting, kekuatan aktingnya kurang. Dari mana modal akting tersebut? Modal akting adalah pengalaman hidup sehari-hari, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain yang ditampilkan kembali di depan penonton. Untuk menampilkan akting yang baik diperlukan latihan, tekun, dan disiplin. Latihan itu meliputi olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. 1. Olah tubuh. Tubuh merupakan elemen dasar dalam bermain teater. Tubuh menjadi pusat perhatian penonton saat seseorang aktor teater di atas panggung.
Tubuh merupakan bahasa simbol dan isyarat dalam bermain teater. Tubuh juga melalui gestur mencerminkan karakter atau watak tokoh yang sedang diperankan. Fleksibilitas gerak tubuh merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh pemain teater. Latihan olah tubuh diarahkan untuk mendukung kemampuan pemain dalam mewujudkan akting yang baik. Hal utama yang harus dilakukan pada latihan olah tubuh adalah melakukan latihan dalam kondisi bugar, segar, dan menyenangkan. Buat semua latihan seperti permainan yang dilakukan dengan gembira, mulai dengan peragangan seluruh persendian dan otot tubuh, mulai dari bagian kepala sampai bagian kaki, atau bisa dibalik dari kaki sampai ke kepala. Nah, ini adalah contoh dari bagian kepala, bagian tangan, bagian badan, bagian pinggul, dan bagian kaki. Poin kedua, olah suara. Seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Suara merupakan faktor penting karena sebagai penyampai pesan kepada penonton. Penguasaan intonasi, diksi, artikulasi. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar sesuai dengan tuntutan karakter tokoh yang diperankan. Seorang aktor perlu latihan olah suara dengan tahapan-tahapan tertentu. Latihan olah suara dapat dilakukan dengan mengucapkan kata vokal seperti A, I, U, E, O sesuai dengan bentuk mulut. Nah, sekarang kalian mulai coba berlatih bentuk mulut dalam pengucapan huruf vokal. Nah, ini contoh dari bentuk mulut waktu mengucapkan A, seperti mama, papa, nama, dada. Dan selanjutnya, bentuk mulut waktu pengucapan I, seperti kata kiki, lili, siri, dan pipi. Kemudian bentuk mulut waktu pengucapan E, seperti dede, tere, tele, dan lele. Kemudian bentuk mulut waktu mengucapkan huruf U. Misalnya pada kata kuku, duku, lugu, susu, dan buru. Dan yang terakhir, bentuk mulut waktu pengucapan huruf O. Misalnya pada kata toko, bobo, mono, foto, dan soto. Dalam latihan suara, terutama yang berhubungan dengan membaca naskah atau puisi, perlu diperhatikan juga tekanan kata, jiwa kalimat, tempo, dan irama. A. Tekanan kata. Tekanan pada kata tertentu yang perlu ditonjolkan dalam suatu kalimat untuk satu kepentingan. Contoh berikut ini yang digarisbawahi adalah kata yang perlu didapatkan penekanan. Penekanan kata dari kalimat untuk menonjolkan isi perasaan dan pikiran dari kalimat itu. Sambil ibu membacakan, kalian boleh sambil menirukan ya. Seperti 10 tahun yang lalu dia terbaring. 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 Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalian boleh mencobanya di rumah. B. Jiwa kalimat merupakan usaha atau teknik
menghidupkan kalimat dengan bantuan emosi suara. Kalian boleh lakukan dan latihkan kata apa dengan perasaan yang berbeda-beda. Seperti yang ada di dalam contoh ini, Ibu akan memeragakan beberapa, kalian boleh mengikuti dan mencontohkannya di depan cermin. Saat sedih, apa? Gembira, apa? Marah, apa? Malas, apa? Dan seterusnya. C. Tempo dan irama. Tempo dan irama adalah pengolahan suara dengan memperhatikan dinamika. Artinya, suara yang dihasilkan tidak monoton, tetapi bervariasi. Latihan mengucapkan kata dan kalimat dengan berbagai irama yang berbeda, cepat, lambat, tegas, dan mendayu-dayu. Poin yang ketiga, yakni olah rasa. Acting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Aktor harus memiliki kemampuan untuk menjadi seorang yang bukan dirinya sendiri. Tentu hal itu bisa terjadi kalau mampu mengkonsentrasikan dan mengolah rasa juga emosinya. Untuk itu, seorang pemain teater perlu berlatih konsentrasi, perasaan, dan emosi dengan latihan olah rasa. A. Latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan. Misalnya, pikirkan fokus pada hafalan naskah, lawan main, dan pada permainan di atas panggung. Pikirannya tidak terbagi dengan berbagai hal yang lain. B. Latihan imajinasi. Latihan imajinasi adalah latihan mengolah daya khayalmu, seolah-olah hal itu terjadi saat ini dan kamu yang rasakan. Latihan ini bisa dilakukan sendiri-sendiri atau berimajinasi bersama-sama. Lakukan permainan imajinasi ini, misalnya kamu berimajinasi pergi berpetualangan ke hutan belantara, mendaki puncak yang tinggi, menuruni jurang yang curam, dan bertemu dengan berbagai binatang baik yang jinak ataupun yang buas. Menemukan juga berbagai situasi seperti air terjun yang menyegarkan, pohon yang tumbang, kehujanan, ataupun merasakan gunung yang akan meletus. Pada saat latihan, kamu bisa menentukan suasana-suasana yang berbeda, sehingga imajinasi kamu menjadi beragam. Kamu bisa menentukan suasana dengan berbagai situasi seperti saat kota-kota, di laut, dan di sawah. Nah, lakukanlah permainan imajinasi ini dengan teman-temanmu. Pasti menyenangkan. Dan yang terakhir, poin C, latihan ingatan emosi. Latihan ini adalah latihan mengingat-ingat lagi berbagai emosi yang pernah kamu alami ataupun pernah melihat orang lain dengan emosinya. Seperti melihat orang sedih, gembira, marah, kecewa, ragu-ragu, putus asa, gelisah, kegelian, lucu, tertawa terbahak-bahak, dan berbagai emosi lainnya. Kemudian, emosi-emosi itu ditampilkan satu persatu saat latihan, sehingga akan tampak dalam ekspresi wajah dan tubuh. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai bab 7, meragakan adegan fragmen. Nah, sebelum Ibu tutup, mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin.
Sekian dari Ibu.